Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Jinoval Gani Febrianto dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman C++, praktikum algoritma dan pemrograman. Yang pertama, ada proses pemrograman. Proses pemrograman dimulai dengan memahami masalah, lalu merancang algoritma, dan akhirnya mengimplementasikannya dalam kode untuk mendapatkan solusi yang efektif. Yang pertama ada problem to solve, menentukan masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua ada algoritma, membuat langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada code, mengubah algoritma menjadi kode program untuk dijalankan komputer. Proses pemrograman membuat program dengan efisien dengan cara membagi menjadi beberapa bagian kecil. Seperti contohnya di sini ada hanya satu kotak menjadi 4 kotak menjadi 9 kotak. Selanjutnya ada konsep inti C++, variabel dan tipe data adalah tempat menyimpan data dengan jenis tertentu, angka, teks, dan lain-lain. Input atau output adalah cara program menerima data dari pengguna dan menampilkan hasil. Lalu yang ketiga, struktur control, kondisional dan perulangan, mengatur alur program seperti percabangan if dan perulangan for while. Fungsi adalah kumpulan kode yang bisa dipanggil ulang untuk tugas tertentu. Selanjutnya ada pointer, variabel yang menyimpan alamat memori dari data lain. Selanjutnya ada OOP, Object Oriented Programming, pemrograman berbasis objek untuk membuat kode lebih terstruktur. Selanjutnya, memory management, cara mengatur penggunaan memori agar program berjalan lebih efisien. Selanjutnya, cara menulis kode yang rapi. Yang pertama, gunakan nama variabel yang jelas. Nama variabel harus deskriptif agar mudah dipahami fungsinya. Gunakan identasi konsisten. Gunakan jarak atau tab yang sama untuk setiap level kode agar mudah dibaca. Hindari kode berulang dan jangan menulis kode yang sama berulang kali. Gunakan fungsi atau metode untuk menghindarinya. Selanjutnya, pisahkan kode dalam fungsi. Pecah kode menjadi fungsi kecil agar lebih terorganisir dan mudah dikelola. Gunakan komentar sebelumnya. Berikan komentar yang jelas untuk menjelaskan kode yang kompleks, tapi jangan berlebihan. Gunakan const untuk nilai tetap. Gunakan konstanta untuk nilai yang tidak berubah untuk menjaga kode tetap aman dan mudah dipahami. Struktur folder yang rapi, atur file dan folder dalam proyek secara terstruktur untuk memudahkan pemeliharaan. Materi lanjutannya ada OOP, Object Oriented Programming. OOP adalah pendekatan pemrograman yang menyusun program ke dalam objek yang memiliki data
dan perilaku, sehingga program menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Dengan konsep seperti encapsulation untuk menjaga keamanan data, inheritance untuk mewarisi fitur dari kelas lain, polymorphisms untuk memberikan fungsi yang bisa memiliki bentuk berbeda, serta abstraction untuk menyederhanakan hal yang rumit. OOP membantu menggambarkan program seperti cara manusia melihat benda di dunia nyata. C++ mendukung OOP secara penuh sehingga sangat cocok digunakan untuk membuat aplikasi berskala besar dan kompleks. Selanjutnya ada STL. STL itu adalah kepanjangan dari Standard Template Library. Standard Template Library atau yang disingkat STL adalah kumpulan struktur data dan algoritma siap pakai di C++ yang memudahkan pengembang dalam mengelola data tanpa harus membuat semuanya dari awal. STL menyediakan berbagai struktur data seperti vektor, list, map, serta algoritma seperti sort dan search yang efisien dan aman digunakan. Dengan menggunakan STL, proses coding menjadi lebih cepat, mudah, dan terhindar dari banyak kesalahan, karena programmer cukup memakai fitur yang sudah teruji dan dioptimalkan, sehingga sangat membantu dalam pengembangan aplikasi modern. Selanjutnya ada template. Template dalam C++ memungkinkan kita menulis kode yang bisa digunakan untuk berbagai jenis data, tanpa harus membuat ulang kode yang sama. Dengan template, kita bisa membuat fungsi atau kelas yang lebih fleksibel dan dapat digunakan kembali untuk tipe data apapun. Teknologi ini membuat kode menjadi lebih efisien, ringkas, dan mudah dikelola. Bahkan, STL, Standard Template Library, sepenuhnya dibangun menggunakan template, sehingga struktur datanya kuat, cepat, dan sangat dinamis. Selanjutnya, ada IoT dan hardware. Dalam dunia IoT dan hardware C++ banyak digunakan karena performanya tinggi dan mampu berinteraksi langsung dengan perangkat fisik pada platform seperti Arduino atau SP32. C++ digunakan untuk mengontrol sensor, aktuator, modul komunikasi dan bertukar data menggunakan berbagai protokol seperti UART 12C, Wi-Fi, dan MQTT. Perpaduan antara konsep OOP, kekuatan STL, dan fleksibilitas template membuat C++ sangat cocok untuk membangun sistem IoT yang cepat, efisien, modular, dan mudah dikembangkan. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada rangkaian dekodingan di Tinkercad. Dan di sini saya sudah merangkai Arduino Uno untuk menyalakan sebuah LED. Di sini saya menggunakan ada 6 komponen ya, kalau nggak salah tuh. Ada 6 komponen yang di sini saya gunakan. Yang pertama ada Arduino Uno, yang kedua ada kabel untuk penyambungnya, yang ketiga ada LED, yang keempat ada breadboard, yang kelima ada push button untuk menyalakan
LED-nya, yang kelima ada 2 resistor, dan yang keenam ada 5 ya. Jadi yang pertama ada Arduino Uno, yang kedua kabel untuk menyambungkannya ya, yang ketiga LED untuk nyala, yang keempat ada resistor, 2 resistor, yang kelima ada breadboard, dan yang keenam push button untuk menyalakan. Dan breadboard itu untuk menjadi papannya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini resistornya itu ada di 220 ya kalau nggak salah tuh. Soalnya dia itu merah coklat. Merah hitam. 220-an ohm. Resistor kedua nilainya 1 k ohm atau 1000 ohm. Di sini ya, kabelnya masuk ke 5 volt untuk sebagai tegangan. Habis itu kabelnya juga saling masuk. Oke, selanjutnya kita akan ke Blockly Developer, pengkodean canggih blok demi blok. Blockly adalah editor pemrograman visual dari Google yang menggunakan blok tarik lalu lepas. Mesin inilah yang mendukung program pendidikan coding paling populer di seluruh dunia. Wow. Jadi mesin inilah yang mendukung program pendidikan coding paling populer di seluruh dunia. Coba Blockly. Library Blockly menambahkan editor yang dapat disesuaikan ke aplikasi Anda yang menyajikan konsep coding sebagai blok yang saling terkait. Alat ini menghasilkan kode basic dalam bahasa yang Anda inginkan dan memungkinkan blok custom yang disesuaikan dengan aplikasi Anda. Di sini ada Logix yang warna ungu, ada hijau muda loops, biru matte, kuning teks, hijau kebiruan list, pink variable, dan putih function ya, seperti ini. Set count to 1, repeat while count 3, do print hello world, set count to count plus 1 ya. Ini ya codingannya. Var count titik koma count sama dengan 1 titik koma, while count sama dengan lebih besar 3, window dot alert hello world count sama dengan count plus 1. Di sini bisa kita ganti, kita bisa bahasa Asusu, Igbo, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, Katala, Bessonek, Das, Deus, English, Espanyol ya. Di sini saya akan menggunakan English saja. Di sini juga bisa menggunakan JavaScript, Python, PHP, Lua, dan Dart. Tapi di sini saya akan menggunakan JavaScript dan language-nya English. Coba kita run assembly patch and raspberry if function .github.io size hello world. Jadi sukses ya, yaitu bisa ya hello world.
Oke, selanjutnya kita ke VS Code atau Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuat program. Yang pertama di baris pertama ada tanda kurung 2 kali your first C++ program. Yang ketiga ada pagar include lebih besar, iostream lebih kecil, in main buka kurung tutup kurung tanda kurung awal. Yang keenam itu baris ke-6 std titik 2 sama dengan code lebih besar 2 kali tanda kutip hello world tanda seru tanda kutip titik koma return 0 titik koma tanda awal. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.